Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai bab trigonometri kita dengan video aturan sinus dan kosinus. Kemarin sudah kita mulai perbandingan trigonometri. Sekarang kita ke aturan sinus dan kosinus. Ya, tampaknya ini sesuatu baru untuk kalian ya, mungkin karena pas Ustadz tadi kita belajar Zoom tadi pagi. Tampaknya banyak yang belum paham atau sepertinya baru melihat gitu ya. Oke, maka Ustadz jelaskan dulu ya filosofinya ya dari mana. Aturan sinus dan kosinus. Ada 3 di aturan sinus dan kosinus itu, yaitu aturan sinus, aturan kosinus, dan juga yang terakhir luas segitiga ya. Ada 3 ya. Oke, pertama aturan sinus. Jadi aturan sinus itu ada perbandingan A per sin A. Apa yang dimaksud dengan A? Yang dimaksud dengan A itu ya, yang dimaksud dengan A itu ialah panjang C ke B. Jadi panjang C ke B itu disebut A kecil. Ini. Kemudian apa yang dimaksud sin A? Sin A itu maksudnya sin A-nya itu A yang ini, sudut yang ini. Nah, berarti A per sin A, misalkan A-nya 4, sin 30. Ini A-nya 30 berarti sin 30. Kemudian sama dengan B yang kecil yang mana ini? Maksudnya B per sin B. Sin B, B-nya berapa? Tergantung sudut yang ini berapa. Oke, kemudian sama dengan C kecil yang ini, sin C besar yang ini. Nah, itu untuk aturan sinus ya. Kemudian nanti untuk contoh soalnya Ustadz akan sharekan. Kemudian untuk aturan kosinus. Nah, aturan kosinus cukup panjang. Sebenarnya tadi Ustadz sudah jelaskan, intinya apa? Kalau kita mempunyai angka di sini, misalkan A kuadrat. Misalkan ada sebuah aturan A kuadrat. A itu dari mana yang ini? A kuadrat sama dengan B kuadrat yang ini. Sama dengan C kuadrat, berarti yang ini. Kemudian sama dengan min dikurangi 2BC, 2 dikali nilai B ini, C ini, cos A. Tuh. Cos A. Yang di mana yang dimaksud cos A? Sama A-nya sudut yang ini. Nah, cos A gitu. Jadi kalau ingin tahu panjang ini, ada nilai ini A kuadrat sama dengan A itu berarti panjang CB. C kecil panjang AB. B kecil panjang AC ya. Berarti apa rumusnya? A kuadrat, yang A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC cos A, cos yang di depannya. Nah, jadi intinya kalau ingin tahu yang ini harus tahu ini dulu, dan sudut yang diapitnya. Nah, ini. Nah. Ya, tuh. Begitupun sama. Kalau tahu B, lihat ya. B kuadrat, ingin cari B kuadrat. Nah, B kuadrat yang mana? Nah, pasti kalau ingin mencari B kuadrat pasti yang dicarinya apa? A sama C sama cos B. Lihat. Oh. A sama C sama cos B. Tuh kan? Misalkan lagi ingin cari C kuadrat. Tuh, C mana? C. Pasti nyarinya apa? B sama A sama cos C. Lihat. Oh, misalkan ingin cari apa? C kuadrat. Oke. C kuadrat, pasti yang dicarinya apa? Kalau nyari yang C, A kuadrat, B kuadrat, cos C. Tuh kan, A kuadrat, B kuadrat, cos C. Ya, seperti itu. Itu untuk aturan kosinus. Silakan kalau mau nyatet. Oke, ini silakan ini rumus-rumusnya. Kemudian ada lagi, yaitu luas segitiga. Nah, yang kalian tahu dari SMP mungkin yang disebut luas segitiga ialah apa? Alas kali tinggi. Mana yang disebut alas? Alas tuh yang AB, alas. Tingginya CD. Jadi alas itu AB, tingginya CD. Itu rumus umum segitiga. Nah, akan tetapi jika tinggi segitiganya tidak diketahui, misalkan si T-nya teh tidak tahu bagaimana carinya. Misalkan si T-nya tidak tahu bagaimana cara mencari luas segitiga. Nah, keluarlah aturan sinus bisa. Jadi luasnya itu bisa cara apa? Setengah dikali B dikali C. Setengah dikali B misalkan dikali C. Pasti sinnya sin A. Coba.
Tuh kan BC sin A. BC sin A. Jadi biasanya dengan yang diapit misalkan setengah AC A sama C. Pasti yang dicari ini ya sin B. Tuh sin B. AB pasti sin C gitu ya. Mungkin itu silakan lihat-lihat dulu rumusnya. Nanti kita akan lanjut ke contoh soal. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.